Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan shadiqan maqbulan. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita terus meneruskan haturkan kepada Allah. Sampai sekarang ini kita semua masih diurusi sama Allah. Sekarang ini kita masih dipelihara oleh Allah. Tubuh kita ini masih dipelihara oleh Allah sampai sekarang. Karena Allah itu Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam, termasuk alam jasad. Alam kecil dalam tubuh kita ini juga diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu bisa mengurus alam besar, alam semesta yang besar, sangat mudah sekali Allah itu mengurus alam tubuh kita ini. Allah bisa membuat mendadak tubuh kita lemah, tidak berdaya. Tapi Allah juga bisa membuat yang awalnya lemah, tidak kuat, menjadi segar karena ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, moga-moga hidup kita senantiasa diawali dengan kalimat bismillah, yaitu dengan memohon pertolongan Allah. Sebagaimana dulu juga negeri kita Indonesia ini ketika memproklamasikan kemerdekaannya juga menggunakan dengan atas berkat pertolongan Allah, bukan semata-mata ikhtiar dari manusia, tapi ini ada peran pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Moga-moga kalimat bismillah itu yang artinya dengan minta pertolongan Allah saya memulai pekerjaan, itu kita ingat-ingat selalu dalam kehidupan kita, sehingga nanti ketika kita berhasil dalam amal-amal dan ikhtiar kita tidak sok-sokan, kita tidak menjadi si paling, kita tidak menjadi tinggi hati, tapi kita tahu maka nabikum min nikmatin faminallah. Apapun yang kamu peroleh, semua itu sumbernya dari Allah, bukan semata-mata usaha kalian sendiri. Itu mukaddimah saya untuk menenangkan jiwa kita supaya kita nanti dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan masuk kepada orang yang hatinya melembah, bukan yang hatinya menggunung, bukan hatinya yang mengeras, tapi hati mereka yang melembut. Moga-moga kita dikaruniai hati yang lembut, hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ini tema serial menuntun jiwa dengan komunikasi yang islami. Di pembahasan bulan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana komunikasi islami itu dilakukan. Kalau orang mau ngomong, yang pertama diperhatikan adalah jangan emosi dulu kalau ngomong. Kalau emosi disuruh diam. Fa idza ghadiba falyaskut. Kalau kamu emosi, diam dulu. Untuk apa? Menenangkan jiwa. Karena kalau kita emosi ngomong, omongannya ada bawaan emosinya. Meskipun isinya bagus, ditangkap orang lain tidak bagus. Dan yang paling sensitif menangkap itu anak kecil.
Mangkane wonten cerita ana arek cilik make ngomong, jare make ngomongnya api tapi karo emosi. Apa komentar anaknya? Mama jahat. Karena sing ditangkap anak itu emosi nih, bukan kata-katanya. Karena emosinya yang lebih dominan. Kok podo meneng kabeh? Koyoke tau ngalami gitu. Masya Allah. Nah, di sini para jamaah sekalian, di materi ini kita langsung fokus pada satu teknik komunikasi dengan lemah lembut. Pakai metode khusus yang namanya qaulal layyinah. Karena Al-Qur'an sendiri itu memberikan resep, ada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang itu menggunakan qaulal layyinah, perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Para jamaah sekalian, kalau dibaca di dalam ayatnya, ayat ini turun berkaitan dengan perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Saya tanya panjenengan semua, Fir'aun itu karakternya kasar, keras apa lembut? Keras dan kasar termasuk kaku, nggih Pak? Ternyata Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bukan dengan teknik bahasa yang keras, bukan dengan teknik bahasa yang kaku, tetapi dengan bahasa yang lembut. Kenapa seperti ini para jamaah sekalian? Nanti ada penjelasan dalam kitab tafsir. Kenapa Nabi Musa diperintahkan dakwah kepada Fir'aun dengan gaya yang lembut, bukan dengan gaya yang kasar. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulal layyinah. Ya, ini kata fi'il amr tapi untuk dua orang. Kalau untuk satu orang itu kul, kalau dua orang itu kula, kalau banyak kulu. Nah, itu kalau sudah tasrifan Pak, sorof, ilmu sorof. Ini dua orang, kula, berkatalah. Wahai kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, lahu kepada Fir'aun qaulal layyinah, dengan komunikasi yang lembut. Apa itu komunikasi yang lembut? Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang tanda-tanda kalau komunikasinya itu menggunakan bahasa yang lembut. Yang pertama, anna da'watahuma lahu takunu bi kalamin raqiqin. Pertama, ucapannya itu halus, ya. Layyinin, lembut, berarti pilihan katanya termasuk pilihan bahasa dan kalimatnya itu bukan pilihan bahasa yang keras, bukan pilihan bahasa yang kaku, tapi yang lembut. Kalau ucapan itu disampaikan kepada orang tuh nggak nonjok, ya, tetapi halus. Umpama nang ati itu krasane kaya angin semriwing. Mboten angin lesus, mboten angin topan, semriwing ngono, enak rasane. Nah itu berarti indikator bahasanya lembut. Enten apa mboten Pak? Anak ngomong nang wong tua terus wong tua iku atine langsung adem ngono. Enten apa mboten? Enten nggih. Nah niku tandane berarti omongane lembut. Itu. Tapi enten apa mboten? Anak ngomongane titik tapi nyelkit. Kok pernah ngalami ketokane ngomong? Masya Allah nggih. Nah itu berarti mungkin belum pernah belajar tentang komunikasi yang lembut. Karena nanti salah satunya komunikasi lembut ini juga diberikan pada orang tua. Ya, ada orang-orang yang berhak mendapatkan komunikasi yang lembut. Nanti kita sampaikan. Ya. Yang kedua, qoribun, membuat dekat, bukan membuat menjauh. Namanya kalau membuat dekat itu jadine ayem, tentrem, seneng, nggih Pak nggih. Omongane iku nentremno, omongane iku dadekno ayem, membuat dekat, bukan malah menjauh. Nah itu tanda berarti ucapannya sudah mengandung kelembutan. Ini versi kalimatnya Imam Ibnu Katsir. Kemudian sahlin, sahlin itu mudah diterima, mudah diterima sama hati. Kok enak ngono ya ngomongnya ya, betul Pak? Nah itu berarti tandanya sudah lembut. Ya, tanda berarti sudah lembut. Liyakuna auqa afin nufus, supaya nyampe ke jiwanya.
Karena bahasa lembut itu dalam rangka supaya makna-makna kalimat itu nyampe ke hati. Orang itu kalau karakternya keras, kasar, itu dikasih kata-kata yang kasar, mental apa melbu, Pak? Mental. Nah, harapannya kalau ketemu sama karakter kasar dan keras dengan lembut itu maksudnya koyok taiji, Pak. Bisa buleti ngono, Pak. Moro-moro melbu nang awake. Nggih. Nah, itu yang namanya berarti menggunakan teknik kelembutan, bukan teknik yang frontal. Wa ablah, ya, membekas. Kemudian wa anjah itu mudah untuk masuk ke dalam hati, mudah diterima. Ini versinya Imam Ibnu Katsir, ya. Kemudian tafsir yang lain supaya perbandingan, ya, para jamaah sekalian, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan adabun fil lafdi. Jadi santun di dalam lafat. Jadi pilihannya itu bertutur katanya itu santun. Yoga ndak menonjol-nonjolkan atau menaikkan suara, tapi santun. Min duni vaksin wala solvin, tanpa ada kata-kata kotor. Ada nggak, Pak, kata-kata itu kalau diucapkan akhirnya dadine atiku terus keruh, terus buleti, enten, Pak? Ada. Di antara contohnya, tegeduk misalnya. Nah, itu masuk, Pak, itu. Iku langsung arek iku langsung bundeli ya. Waduh, rek. Gak enak ngomong ini. Padahal ate nasihati, tapi wis dikai kata-kata sing gak enak. Ya, itu namanya berarti sudah keras. Ya, ndak bisa lembut karena yang dimunculkan tuh menonjok, ya. Kemudian wala gildotin fil maqal, tidak ada kekasaran dalam kata-kata. Au fadadatin fil af'al, terus pembawaannya itu ndak kasar, ndak kaku. Berarti mimik wajah diperhatikan, Pak, kalau sudah qaulal layyinah. Ada nggak, Pak, orang itu ucapannya ketane api tapi wajahnya kasar? Ada, Pak? Motoe rodok melotot, terus rodok kaku. Ada, Bu, ya? Oh, ketane ya pernah ngalami ya. Ya, Masya Allah. Urip nggih, Bu, nggih, ngalami karakter sing macem-macem. Nggih. Nah, para jamaah sekalian, sudah jelas sih berarti namanya qaulal layyinah itu dari kata-kata itu pilihan katanya itu santun, nggak ada yang kaku, nggak ada yang kasar. Mimik wajahnya juga mimik wajah yang menyenangkan, bukan membuat orang emosi. Wajah manyun itu membuat orang emosi apa membuat orang nyaman, Pak? Moro-moro teko, tapi raut wajahnya iku manyun. Kira-kira ibu bojone teko model koyok ngono, digekno kopi apa ditinggal nang dapur apa? Kok padha guyu ngguri, Pak? Masya Allah, nggih. Nah, itu makanya kalau di dalam bahasa yang lembut ini bukan sekedar kata, tapi pembawaan juga dilihat. Karena kalau kata-kata yang sekalipun halus, tapi wajahnya ini ada orang-orang tertentu yang terpengaruh, Pak. Ya, jiwa-jiwa yang sangat keras dan kaku, yang super reaktif dan spontan itu biasanya nggak bisa nerima dengan wajah-wajah seperti itu. Berarti itu menunjukkan berarti bahasa kita belum layyinah, belum bisa masuk kepada orang yang hatinya keras dan kaku. Para jamaah sekalian, untuk bisa mewujudkan bahasa yang lemah lembut itu ada syaratnya, ada pondasinya. Pondasinya adalah punya rasa kasihan dan sayang sama orang yang diajak bicara. Soalnya kalau nggak ada kasihan dan sayang, susah, Pak, ngomong lembut itu. Pengennya ngantem. Gitu, Pak. Karena kasihan dan sayangnya belum terwujud. Jadi umpama disuruh lembut itu dipaksa-paksain, nggak bisa. Ini ada dalilnya, Pak. Kenapa orang lembut itu harus diawali dengan sayang? Ada dalilnya, yaitu surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bima rahmatim minallah lintalahum. Karena kasih sayang dan rahmat Allah kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diinstal sama Allah, dikasih khusus sama Allah itu rahmah di dalam jiwanya. Sehingga beliau itu meskipun disakitin orang, meskipun diolok-olok, disakitin, diintimidasi, itu sama umatnya itu tidak bisa kasar. Ya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, aku ini diutus untuk menjadi pemaaf.
Aku ini diutus untuk menjadi rahmah, bukan untuk menjadi pelaknat. Sampai Nabi menyatakan begitu. Nah, untuk bisa begitu Allah yang ngasih langsung. Ya, ini khusus Pak buat Nabi, karena beliau punya tugas khusus untuk mendakwai umat. Tapi kalau kita harus diupayakan Pak, ada caranya. Membuat orang punya rahmah itu ada caranya, ada tekniknya. Itu. Nah, kalau Nabi khusus dapat langsung dari Allah, jadi yang nggak dipaksa-paksain Pak. Wa bima rahmatim minallah lintalahum. Karena kasihan, karena sayangnya Allah diberikan kepada engkau Muhammad, maka kamu itu bisa lembut, bisa enak, ngoten Pak. Dilarani gampang nyepuro, diomongi elek nggak langsung bales elek, itu tanda berarti hatinya gak kaku Pak. Nek hati ini kaku itu dieleki balesnya iso loro Pak. Ya, dieleki pisan balesnya iso loro. Banyak nggak Bu? Dijelekin satu balesi dua banyak nggak Bu? Oh banyak. Yaitu indikator kalau hati ini sik gurung lembut. Ya, soalnya bales siji tapi balesnya luwe akeh. Ya ini kan introspeksi Pak ya. Ini kan kita belajar jiwa. Jadi ada indikatornya orang tuh hatinya keras tuh kayak apa, orang hatinya lembut tuh kayak apa gitu. Nah, para jamaah sekalian ya, dilanjutkan di dalam ayatnya wa in kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu punya hati yang kasar, keras dan kaku, mereka akan menjauh. Makanya betul Imam Ibnu Katsir mengatakan indikator orang lembut itu ucapannya mampu menarik, mampu mendekatkan. Jadi modelnya pawang, Pak. Pawang itu karo binatang buas. Binatang buas itu belayu apa malah nyedek, Pak? Nah, nyedek itu nyakar apa nyedek itu meneng? Loh, kalau pawang nyedek meneng, Bu, lulut. Karena pawang punya teknik. Ya, pawang itu punya teknik gimana binatang buas ini ketika dekat dengan dia itu nggak nyakar. Di antara apa? Dipenuhi kebutuhannya dulu. Jadi sing buas-buas itu diwareki sik, Bu. Meskipun pawang ini dia sik lapar bisa ditekam, ya ada tekniknya itu. Maka kalau dalam ilmu jiwa, kalau orang tuh supaya mendekat kepada kita, penuhi dulu kebutuhan jiwanya. Jenengan punya anak ABG perempuan, dia ikut cerita ten jenengan, Abi, ada loh temanku yang gini. Ya kamu harusnya begini Mbak. Udah nggak usah ngomong sama Abi, wong aku mau curhat malah ditausiai, cukup sudah. Ngono Pak. Iku salah strategi. Nih ono ayat arek iku lagi ngomong apa maneh ABG, gak usah dikomentari, jarno. Itu mek digunggung tok carane iku digunggung. Kok iso ya Mbak ya? Ngono iku Mbak ya. Tekniknya digunggung, dia merasa dimengerti, dia merasa dipahami. Nanti kalau ada kata-kata yang salah diceklis sih. Ojo langsung dikoreksi saat itu juga. Ya, kalau dikoreksi saat itu juga Pak, itu namanya nggak melembutkan jiwa dulu. Ya, karena orang itu bisa lembut kalau kebutuhan jiwanya itu dipenuhi dulu. Niki nggih termasuk kepada pasangan. Ya, termasuk kepada pasangan. Enten pasangan Pak, nyiram-nyiram mobil, nyiram-nyiram tanaman. Ya. Mari ngono sing bojone ngomong, Mas, kamar lo gak dicat ta. Itu kamar lo gak dicat ta. Suami ini ya krungu ya, tapi gak pernah dilakoni. Itu berarti salah strategi. Nek pengen strategi kamar dicat, pas wong lanang iku lagi ngresik-ngresiki, dikei apresiasi. Tambang ganteng rek bojoku iki. Wis ganteng sregep, kabeh-kabeh diresiki, seweneng aku Mas. Sampeyan kok iso resik koyo ngene Mas. Ngono Pak, iso dicat kabeh gak kamar tok. Itu. Loh ini ada kasus klien yang model begini Pak, karena bahasa jiwanya itu dia butuh yang namanya perhatian. Perhatiannya bahasa kasihnya itu ucapan-ucapan, mendengar ucapan sing enak, terus tentrem dilakoni kabeh. Itu. Nah makanya para jamaah sekalian, nggih, bahasa yang lembut itu bahasa yang menarik orang itu mendekat, bukan bahasa yang membuat orang itu menjauh. Dan syaratnya supaya bisa lembut ini, PR besarnya adalah kita ini punya hati rohmah apa enggak. Ya, karena dalam kata rohmah itu ada 4 kata Pak, kata rohmah itu. Pertama, dia punya kasih sayang. Yang kedua, punya kelembutan. Yang ketiga, punya kebaikan. Yang keempat, suka nolong.
Jadi orang itu kalau sudah punya rahmah biasanya empat-empatnya ada. Suka kasihan sama orang, apalagi tahu riwayat hidupnya, Pak. Delok preman, nek delok preman wajah sing tatoan, jenengan iso murang-muring. Tapi jenengan kalau dekat sama preman, lalu ngobrol, tahu riwayat hidupnya, nangis. Ustadz barang so nangis. Karena perjalanan takdirnya ternyata parah dia, parahnya 10 kali lipat dari yang kita alami. Wis duwe wong tua gak tepak, mari ngono polahe gak karu-karuan, ketemu pergaulan yo gak diterima karo kanca-kancane. Banyak mengalami kepahitan, ruwet jiwane. Gitu. Nah, kita ngalami enak, bapak ibu ayem tentrem, iso jak musyawarah, semua dipenuhi. Kita melihat kisah seperti itu gimana? Ya Allah, jenengan tuh ngasih jatah takdir masing-masing ya Allah. Lalu dia itu tidak bisa mengelola takdir itu dengan jiwanya yang belum sempurna, jadilah dia seperti itu. Tapi itu dia hambamu ya Allah. Ini namanya membangun rahmah, Pak, membangun kasihan. Karena jatah takdir nggak bisa dipilih, Pak. Itu. Ada yang jatah takdirnya sekarang masih belum muslim, karena orang tuanya juga nggak muslim. Kita juga disuruh rahmah kepada mereka. Karena mereka mengalami takdir nggak sempat ketemu orang tua yang sama-sama muslim. Peluangnya untuk Islam lebih kecil daripada kita. Itu teknik cara membangun supaya orang itu punya rasa kasihan, melihat di balik dia yang seperti ini ada riwayat, ada perjalanan. Ya, kalau di dunia psikologi namanya memperhatikan tumbuh kembang yang dialami selama perjalanan hidupnya. Karena tumbuh kembang orang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh pola asuh, dipengaruhi oleh pengalaman. Kalau kita mendalami, kita jadi kasihan. Ketika kasihan, kita nggak kasar sama dia, Pak, bisa dekat sama dia. Ya, termasuk sama preman so deket. Itu. Dan ada tekniknya kalau dengan preman. Yo jak nang warung. Itu kok nasi goreng. Pertama yo diservis itu, lama kelamaan baru diolah jiwanya, jak ngobrol. Suwe-suwe, Pak, kita jadi penasihat. Kenapa? Karena dia merasa diperhatikan. Ya, karena dia merasa diperhatikan. Itu. Sampai ada seorang preman di Jakarta yang awalnya menghalang-halangi pengajian. Itu mendadak karena ustadznya datang dan mencium tangannya. Sejak saat itu pengajian di wilayah itu dijaga sama preman itu, dan premannya tobat. Apa motivasinya para jamaah sekalian? Anak-anakku lu gak tahu nyium, sampenku ustadz pengikutnya akeh kok nyium. Masya Allah, langsung tunduk, Pak, preman itu. Karena itu kebutuhan jiwanya yang belum terpenuhi, meronta-ronta. Ini kalau belajar psikologi sekarang ada namanya hutang pengasuhan, hutang kuali jiwa. Dan ini sudah ibaratnya dehidrasi. Sampai jadi preman ini dehidrasi, Pak. Kebutuhannya belum pernah dapat dipenuhi. Di orang tuanya nggak dipenuhi, anak-anaknya ya begitu, nggak pernah memenuhi. Ternyata yang memenuhi seorang ustadz yang terkenal. Langsung taubatan nasuha, Pak. Mbiyen niku njogo-njogo hiburan, saya ki njogo pengajian. Nah, iku tobat sing bener, Pak. Setara. Nek mbiyen ku njogo sing elek-elek, saiki njogo sing apik. Api itu setara, jadi itu hijrah itu mantep. Kayak hijrahnya siapa? Khalid bin Walid, nggih Pak nggih. Khalid bin Walid dulu kan pernah memerangi kaum muslimin, termasuk di perang Uhud itu. Belum masuk Islam Khalid bin Walid, tapi setelah masuk Islam jadi apa, Pak? Pemimpin gitu. Kok padha meneng kabeh ya iki. Etone padha merenung katane. Wis muga-muga rahmati Allah turun nggih. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kemudian kriteria ya dari beberapa tafsir yang saya kutip cuma 2, tapi jangan nanti bisa cek di beberapa tafsir yang lain. Intinya sebagaimana yang saya rangkum dengan bahasa ini. Bahasa yang lemah lembut, pertama mimik wajahnya itu rileks, nggak tegang. Mimik wajah itu rileks, Pak, nggak tegang. Orang itu kalau dekat, ya kita ini berbicara terus dekat sama orang, kira-kira wajahnya itu santai, rileks apa tegang, Pak? Rileks, wong deket. Ya apa bes ya culuk bes bareng. Nah itu berarti wis rileks gitu ya, sampai ono panggilan khusus itu berarti sudah rileks ya. Kayak Nabi lah manggil istrinya Humairo yang kemerah-merahan pipinya, itu berarti sudah dekat.
karena bisa membuat apa? Panggilan-panggilan yang enak, ya. Yang kedua, bahasa tubuhnya juga lembut, ya. Bahasa tubuhnya lembut, nggak kaku. Orang itu kalau dredeg, Pak, tegang, ada hambatan psikologis. Kalau dekat dengan orang kira-kira enak nopo ono kaku nih, Pak. Terus Pak, ada kakunya nggak, Pak? Ada. Ya. Yang ketiga, intonasi suara tidak cenderung meninggi, tidak cenderung naik, tidak cenderung meninggi. Orang itu kalau lagi emosi, Pak, biasanya intonasi suaranya gimana, Pak? Cenderung meninggi. Tapi kalau orang itu hatinya lembut, itu paling nggak minimal datar atau lebih rendah dikit. Ya, itu indikator orang itu apa? Jiwanya sudah mulai lembut. Yang keempat, pilihan katanya tidak menonjok, tidak menyudutkan, ya, tidak menuntut. Ini khususnya nanti kalau sudah bicara sama orang-orang yang depresi. Ono arek ABG, Pak, depresi gara-gara orang tuanya ndak tahu kebutuhan jiwanya, ndak dimengerti sama orang tuanya. Mau menyampaikan beberapa kali, kemudian dipatahkan terus sama orang tuanya, sehingga akhirnya ngedon. Pokoknya kamu harus bisa begini, harus bisa begitu. Nah, ketika anak itu sudah jatuh, jiwanya sudah retak kayak begini, bahasanya harus pakai layina, harus pakai lembut. Kenapa? Dia itu retak. Nek wong retak iku ojo malah dikasari, tambah ajur. Mohon maaf Pak nggih, niki bocoran soal mawon nggih. Orang-orang psikiater itu kan bilangnya begini, Pak. Kalau ada tekanan, ya, stres kepada kita, kalau kerentanan jiwa kita ini masih kuat, maksudnya jiwa kita masih kuat, tekanan stres itu tidak membuat kita itu akhirnya jadi gila. Tapi kalau tekanan itu membuat jiwa kita tambah lemah, tambah terus-menerus pecah sampai retak, itulah yang nanti membuat orang itu jadi gini. Kapan itu terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Ketika orang itu sendirian dan tidak ada orang lain yang tahu cara untuk membantu ini. Jadi nek jenengan iku stres iku malah ojo dhewean. Kedunang konco, kedunang opo. Untuk ini, Pak, mengeluarkan. Namanya mengeluarkan, Pak, endapan emosi. Engkau nek disimpan sendiri, lalu di kamar sendiri, lama kelamaan setane melbu. Karena setan itu masuk ketika apa? Ketika psikis seseorang itu tambah jatuh, setan itu kayak dibuka pintunya. Ya, pintunya kebuka dan setan bisa yuwas wisufi sudurin nas. Karena yang muncul tuh hawa nafsunya, akalnya turun, Pak. Kalau hawa nafsunya naik, akalnya turun, setan bisa masuk. Itu berarti sudah buka. Ya, moga-moga Pak, kita diberi oleh Allah kemampuan untuk lembut, ya, terutama kepada orang-orang yang punya persoalan jiwa yang retak, rapuh. Ini butuh yang namanya kaulal layina kalau mau mengobati. Yang kelima, pakai perumpamaan dan sindiran. Ya, ini saya kasih contoh aja, contoh di zaman Nabi. Nah ini, Sayyidah Aisyah ini kan istri yang paling muda, ya, memang namanya ABG, Pak. Nah, beliau ini kalau ada apa-apa memang ya langsung ekspresif, suka ekspresif. Nah, kebetulan ekspresifnya itu berlebihan, ngomentari salah satu istri Nabi yang pendek. Itu diungkapkan, apa jawaban Nabi? Ya, ini kan berarti kan supaya nggak menjadi kepribadian, supaya nggak menjadi kebiasaan, maka Nabi komentar. Komentarnya Nabi pakai sindiran. Nggak ngomong sok-sokan lu mau jadi si paling ya kamu. Nah, nggak gitu kalimatnya Nabi. Ya, kalau kalimat seperti itu ya kalimat gak enak itu. Tapi Nabi pakai perumpamaan. Itu. Laqad qulti kalimatan. Kamu telah mengucapkan sebuah kalimat. Lau muzijat. Kalau kalimat itu dicampur bima il bahri dengan air laut, lama zajjatsu, maka akan berubah air laut yang asin. Berarti kan yo apa yo? Padahal air tawar sing cilik, sak ceret dilebokno air asin kan nggak berpengaruh, Pak. Iki padahal ono ucapan titik dilebokno air asin ini berpengaruh. Mudah dipahit, mudah dikecut. Goro-goro ucapan ini kira-kira sindirannya masuk no? Masuk. Sing kebayangkan air laut asin gara-gara ucapan titik langsung berubah. Nah itu loh. Itu kan
membuat hati akhirnya apa? Mikir kan begitu ya? Bukan membuat emosi tapi mikir. Karena kalau pakai bahasa perumpamaan itu butuh namanya penalaran asosiatif. Ini kalau dalam ilmu perkembangan psikologi pendidikan. Kemampuan untuk menalar perbandingan antara satu dengan yang lain. Nah, butuh mikir. Ketika butuh mikir berarti emosinya akan turun, Pak. Ketika butuh mikir itu. Butuh mikir, emosinya tuh turun. Nah, itu bisa membuat orang itu akhirnya apa? Nggak salah tangkep. Ini contoh, ya. Nah, di riwayat yang lain, ya, Sayyidah Aisyah itu pernah memperagakan sebuah gerakan yang gerakan itu menirukan orang dalam rangka ada indikator ini ngejek. Itu. Sama Nabi kemudian diucapkan begini, seandainya aku dibayar untuk melakukan yang kamu lakukan, aku nggak mau. Dibayar berapapun loh, untuk melakukan itu nggak mau. Kira-kira paham Pak ya maksudnya Pak ya? Ya, itu menunjukkan apa? Cara Nabi Pak ya, cara Nabi yang halus. Ketika mengingatkan juga dengan cara yang halus. Qaulala layina. Ya, Masya Allah. Okay. Kalau kita baca Nabi itu kalau dari sisi akhlaknya Pak, terus dibaca semuanya, kita itu gak ada apa-apanya Pak. Yang kita ini sering sholawat, yang sering kita ini katanya uswah kita itu Nabi, kita itu kadang-kadang yang nangis akhirnya. Ternyata jauh ya saya ini ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, yang keenam, pakai ragam kisah dan pembelajaran. Misalnya ada anak yang belum mau sholat jamaah. Ya, biasanya wong tua wis gak sabar. Kon tak wantem loh, gak nang masjid. Bisa sampai ngono Pak. Saking apa? Saking gak sabar, bolak-balik mulai dari level omongan 1 sampai omongan 4 tuh gak mari-mari, langsung pakai level gas papat, gaspol. Tapi yo areke gak dadi nang masjid Pak, gitu. Nang masjid bapake kok ono blayu ngono. Jadi dia itu formal gitu. Juga ada kisah anak perempuan disuruh pakai jubah sama ibunya. Tapi karena takut, bukan karena sadar. Pas ono ibuke digawe. Pas gono ibuke dicopot Pak. Olahraga nang lapangan karo kanca-kancane. Mari ono dhek metu, lho ono mae digawene. Lah itu menunjukkan berarti dia itu melakukan sesuatu itu belum dari kesadaran, tapi masih karena takut. Padahal kita melaksanakan syariat itu nanti sampai pada level apa Pak? Sadar, sukarela. Dalam bahasa agama orang melaksanakan syariat dengan sukarela, bahasa agamanya namanya ta'atun. Dikatakan taat ketika orang menjalankan syariat itu dengan kerelaan, dengan kelapangan. Nek sek dipeksa-peksa, itu berarti levelnya belum taat secara bahasa. Namanya masih karhan. Ya. Tetapi dari sisi individu Pak, kita boleh memaksa diri kita karhan, harus. Ya. Jadi harus dipaksa karena kita punya hawa nafsu. Tapi kalau untuk orang lain, nah itu pakai bahasa komunikasi. Pakai pendekatan jiwa. Bagaimana kita ini menuntun jiwa supaya dia itu dekat dengan kebaikan dan kebenaran. Di materi-materi sebelumnya pernah saya sampaikan, orang itu kalau masih belum siap dikasih komunikasi, tausiah seperti ini, jangan ditausiahi dulu. Tetapi apa? Cuma dua, diapiin sama didoain. Ikut tok, nek wis gak iso diomongi, ojo terus diomongi Pak. Orang tuh kalau masih belum bisa dibilangin, jenengan bilangin, dia menolak tambah peteng atine. Karena menolak kebenaran itu sombong. Sombong itu nutup hati. Itu. Jadi kita memperbaiki orang itu tekniknya bukan semata-mata tausiah, Pak. Jadi kayak saya ceramah seperti ini bukan yang paling hebat. Ada teknik-teknik yang lain dalam dakwah yang lebih hebat. Di antaranya adalah apa? Dengan keteladanan. Dengan contoh, keteladanan, langsung terjun kepada orangnya, itu pengaruhnya juga lebih besar daripada hanya sekedar ngomong ini akan punya pengaruh ya kalau kemudian yang ngomong tahu teknik komunikasi seperti menggunakan qaulal layina. Untuk siapa qaulal layina? Secara umum untuk orang yang hatinya kaku dan keras. Yang kedua untuk orang yang hatinya itu rapuh, lemah dan potensi retak, harus pakai layina. Yang pertama dalam rangka melembutkan, yang kedua dalam rangka memperbaiki retaknya,
memperbaiki rapuhnya supaya retak dan rapuh itu kembali lagi menjadi sembuh jiwanya itu. Ya, ngapunten Pak, jenengan pernah jalan-jalan ke rumah sakit jiwa menur Pak? Belum pernah nggih? Orang itu kalau ke sana ya kan ekspresinya kan macam-macam Pak ya, ada yang teriak-teriak, ada yang melakukan gerakan-gerakan yang semaunya sendiri. Jenengan kalau lihat para perawatnya itu kasar-kasar, kaku-kaku atau lembut Pak mereka? Lembut. Lah iku nek perawatnya kasar-kasar iso terjadi pertarungan Pak di sana itu nanti. Itu. Wong atine wis gak karu-karuan ya sampean kei keras ya, gak waras. Lah itu maksud saya Pak, itu kan perumpamaan yang ekstrim ya Pak ya. Nah sedangkan ketika ada orang di dekat keluarga dekat kita, di kampung kita, ada yang ngalami keruwetan jiwa yang itu tidak bisa dengan kata-kata keras dan kaku, malah mereka menjauh, termasuk menjauh dari agama. Karena ada orang yang menjauh dari agama karena bertemu dengan profil yang profil itu representasi agama tapi gayanya keras dan kaku. Nah itu kan dikhawatirkan Pak, membuat orang lari dari agama. Kalau zaman Nabi kan cerita membuat lari dalam agama itu kan ceritanya sholat jamaah tapi suratnya panjang karu-karuan. Ya, sampai pegel kapan nih ya apa maneh ana Aladina wake gitu ya. Target bahasa lemah lembut nggih. Yang pertama adalah melembutkan jiwa yang kaku dan keras. Indikator orang jiwa kaku dan keras itu super sensitif dan super reaktif. Ya, jadi kalau ada omongan itu langsung dia komennya itu lebih tinggi daripada ucapan orang yang menyampaikan. Itu tandanya hatinya udah kaku dan keras. Nah, ngomong dengan orang tipe seperti itu tidak bisa Pak pakai kata-kata yang tegas, kata-kata yang keras, belum bisa. Harus pakai lembut. Pembawaan kita juga harus lembut. Itu. Kemudian yang kedua, mencegah pertambahan kerasnya jiwa. Karena kalau hati yang keras dan kaku, ketemu keras dan kaku, tambah keras apa tambah lembut Pak? Tambah keras, karena dia tidak pernah mendapatkan visualisasi dan rasa lembut itu kayak apa. Contoh misalnya begini, mohon maaf Pak G, ini sekedar contoh untuk gambarkan tentang jiwa. Ada seorang anak yang tidak pernah mendapat sayang dari bapaknya, dari ibunya. Kira-kira kalau dia itu 20 tahun tidak pernah mendapatkan rasa itu, dia disuruh melakukan sayang, sulit apa mudah? Sulit. Ngelus kucing itu loh Pak, iso kaku Pak, ngelus kucing itu. Betul nggak betul? Jadi ngelus itu dijendul kucing itu. Ya, itu berarti kan saking apa? Dia nggak pernah belajar yang namanya motorik lembut. Ya, nggak pernah belajar motorik lembut. Ada motorik kasar, ada motorik lembut. Dia nggak belajar. Kenapa? Karena nggak dapat ajaran, nggak dapat rasa, nggak dapat pengalaman. Nah, maka ketika orang itu awalnya keras dan kaku, tapi dikelilingi sama orang-orang yang lembut-lembut, kira-kira bisa berubah nggak Pak ini? Bisa. Karena dia mulai menyerap. Oh ternyata nang donya iki gak kasar kabeh ya. Ternyata nang donya yo gak pahit kabeh ya. Mek biyen ae aku pernah ngalami pahit karo keras sing suwe, tapi saiki kok nduk lingkungan Rodotul Jannah kok wajahnya lembut-lembut ya. Makanya wong keras Pak mlebu Rodotul Jannah langsung diluk Pak. Nggih, insyaallah ngoten nggih. Nggih, rahmatnya majelis ilmu ini. Muga-muga begitu. Nggih. Yang ketiga, mencegah retaknya jiwa yang sensitif. Ada nggak Pak orang itu ceklean, krungu omongan titik langsung mengkeret, ketemu omongan titik langsung salah paham, langsung ngenes. Ada nggak Pak begitu? Lah itu terapinya bukan dengan kata-kata keras, dengan kata-kata menuntut, dengan kata-kata harus begini, harus begitu. Tetapi apa? Dilembutin dengan pembawaan, merasa dimengerti, merasa diperhatikan. Gak apa-apa yo, gak apa-apa ya. Nah, jadi melembutkan. Karena bahasa lembut itu bahasa yang membuat orang itu menjadi dekat, menjadi nyaman, menjadi tentram. Ya, sehingga apa? Yang retak-retak itu nanti sembuh. Karena mendapatkan apa? Sayang, perhatian, dimengerti, dimudahkan, disupport, itu nanti ngobati. Itu. Nah makanya kalau nanti punya anak perempuan Pak, tapi lagi fase-fase bertarung ya dengan teman circle-nya
yang kadang-kadang ada yang bully, kadang-kadang ada yang gini, maka orang tua posisinya adalah sebagai support, ya, bahwa kalau misalnya ada yang bully, kamu masih punya papa dan mama, ya. Kalau kamu dibully, kamu masih punya Allah yang sayang sama kamu. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, buktinya kamu sekarang masih hidup, masih sehat, punya papa dan mama. Ini bentuk sayangnya Allah. Itu. Nah, itu namanya adalah apa? Dikasih support. Itu. Kemudian yang keempat, memberikan rasa nyaman pada orang lain sehingga orang tersebut lebih mudah untuk menerima informasi, pesan. Jadi qaulal layyinah ini memang tahapan informasi awal, Pak. Tahapan komunikasi awal supaya komunikasi berikutnya itu nanti mudah diterima sama dia. Jadi kalau berhadapan dengan orang keras dan kaku, pengantarnya harus layyinah. Berhadapan dengan orang yang artinya retak, rapuh, ya harus pengantarnya dengan layyinah. Kalau ini berhasil, baru bisa dituntun, Pak. Dituntun jiwanya untuk kepada kebaikan dan kebenaran. Karena apa? Kebutuhan jiwanya dipenuhi dulu. Tapi kebanyakan kita ini suka nuntut apa suka ngasih, Pak? Oh, alhamdulillah, jujur-jujur Pak di sini, Pak, ya. Iya, alhamdulillah, ya. Tapi yang sering berhasil itu suka memberi apa suka nuntut? Suka memberi. Karena kalau kita tuh memenuhi kebutuhan jiwanya, dia itu tidak kita minta, dia itu ngasih, Pak. Ya, dia nggak kita minta, dia akan ngasih. Kenapa? Ada aksi, ada reaksi. Dia tidak bisa memunculkan kebaikan karena dia dipenjara jiwanya itu oleh apa? Masa lalu, oleh pengalaman, oleh perasaan yang dia tidak bisa keluar dengan sendirinya. Maka membutuhkan orang yang komunikasinya itu ngobatin. Ya, ketika komunikasinya ngobatin, maka dia punya yang namanya apa? Booster. Jadi kasih imun, Pak, tambahan imun, sehingga dia nanti lebih mudah melakukan kebaikan. Itu. Para jamaah sekalian, nah saya bahas satu saja, Pak, penerapannya komunikasi yang lemah lembut. Ini suruh ke jam pinten toh? Dereng nggih? Oh, dereng kan nggih. Kalau nggak salah ini ada sekitar 7, Pak. 7 orang yang berhak mendapatkan qaulal layyinah. Ya, nanti insya Allah sambil serial nanti kita akan bahas satu-satu supaya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Pertama, kepada penguasa. Bahasa kepada penguasa itu menggunakan bahasa yang lembut. Kenapa? Karena orang yang punya kedudukan itu egonya naik. Ya, nah orang itu kalau egonya itu sering naik, potensinya hatinya bisa keras. Karena dia sering berada pada apa? Level yang naik terus. Dihormati, ketika dia nyuruh semua pada melakukan. Ketika disuruh ternyata kok nggak beres dia marah. Dia kebiasaannya begitu. Maka punya potensi dia hatinya bisa keras dan kaku. Kalau nggak hati-hati, Pak, kalau jadi pimpinan nanti muncul namanya arogan. Kalau nggak hati-hati. Maka hukum dasar ketika berinteraksi dengan penguasa lebih selamat pakai qaulal layyinah. Itu. Yang kedua, termasuk kepada orang tua. Karena orang tua ini punya pengalaman merawat, mengasuh, memberikan banyak kepada anak. Maka orang tua itu pun nanti juga butuh qaulal layyinah daripada anak. Karena orang tua itu kalau sudah banyak prestasinya, Pak, bisa enggak muncul dominan, Pak? Kabeh kudu nurut aku kerja sampai saulan oleh duit puluhan juta tak biayai kabeh nurut. Ada, Pak, yang begitu, Pak? Enggak dituruti langsung kon enggak nurut tuh dadi apa kon. Lah itu kenapa? Karena enggak di manage. Itu keberhasilan dia bisa ngasih istrinya dan anak-anaknya dengan puluhan juta lalu mereka nyaman. Ini kalau enggak di manage jiwanya, Pak, dia menjadi paling merasa berjasa. Dan itu kalau nggak hati-hati, nanti polanya kepada istri, kepada anak, nanti polanya bukan pola yang bagus, polanya nuntut. Nah, ini saya terus terang karena saya ketemu klien-klien yang model begitu. Yang jadi korban adalah istri dan anaknya. Istrinya udah baik, anaknya pengen dekat, tapi nggak bisa dekat sama pasangan ini karena dia punya problem karakter, Pak. Problem karakter gara-gara apa? Luancah, Pak, bisnisnya, Pak, ratusan juta. Ya. Tapi itu membuat dia akhirnya menjadi dominan, arogan. Ya.
Jadi nek salah gak gelem rasa salah, kabeh kedu njaluk sepuro. Nek bapak ono kegiatan, anake padahal penting kegiatan, dikorbankan kegiatan anak melu bapak. Padahal anake iku nek gak melu, ketemu kanca-kancane circle-e, iso dibuli, bingung areke. Ya. Para jamaah sekalian, ya. Nah, untuk orang tua itu pun juga butuh namanya qaulal layyina, yang keras-keras tadi nanti bisa lembut. Itu. Nah, di antara contohnya di ayat ini, ketika Nabi Musa diperintah untuk lembut kepada siapa? Fir'aun. Nah, apa alasannya? Ini saya bacakan tafsirnya, Pak, nggih, sebagai ini di dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi, nggih. 5 amara wa ta'ala Musa bil layyin. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa bersikap lembut ma'al kafir al-jahid, kepada orang kafir yang ateis. Orang kafir sih nggak percaya Tuhan, kok dilembutin itu apa sih alasannya? Mosok salah rek Qurannya rek? Kan nggak mungkin salah Pak, Quran dari Allah kok. Ya berarti kan butuh penjelasan. Apa alasannya Quran menggunakan? Maka mufassir mencari. Nah, alasan pertama apa? Annahu alaihissalam kana qatrabahu Fir'aun. Karena Nabi Musa itu ngono-ngono ya pernah jadi anak angkatnya Fir'aun. Ya pernah makan hasil penghasilannya dari Fir'aun. Ngono-ngono saya bapak angkatmu. Berarti kalau bapak angkat masuk kategori orang tua, bukan? Orang tua. Padahal ayat-ayat yang lain tuh disuruh hormat orang tua. Apa gara-gara orang tuamu ini kafir dan lalu kemudian kita disuruh untuk melaknat dia? Ini nanti kan kontradiktif. Perintah kepada orang tua di ayat yang lain itu disuruh apa? Berbuat baik, disuruh lembut. Kok untuk yang ini kok dibedakan? Ini alasan mufassir, Pak. Ya, alasan mufassir. Karena dia punya apa namanya? Peran. Kalau dalam bahasa hadis kan wa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, yang manusia itu punya peran, punya jasa kepada kalian, berarti kamu nggak berterima kasih sama Allah. Meskipun dia elek. Makanya kalau kita ini punya orang tua, Pak, di umur 60-70 tahun, kemudian muncul karakter buruknya, kita kan nggak boleh kasar. Ya. Karena karakter buruknya orang tua adalah masalah beliau. Tapi kita sebagai anak disuruh untuk apa? Gimana tetap berbakti kepada orang tua. Ini Masya Allah, Pak, ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan itu diantaranya adalah apa? Memperbaiki, bisa berbuat baik, itu sehingga terjadi perbaikan kepada orang lain. Yang kedua, para jamaah sekalian, ya, anna min adatil jababiro, ya, maka karena umumnya raja zalim itu ketika hatinya itu keras, ketika dikasih nasihat, ya, potensinya orang itu kalau semena-mena, ya, jababir itu orang yang adigung adiguno, ya, pokoknya menang-menangan sendiri, itu susah dikasih nasihat karena hatinya sudah apa? Keras dan kaku. Nah, yang menarik apa yang disampaikan oleh beliau, tujuan dakwah itu kan dalam rangka supaya pesan dakwah itu kan masuk ke dalam hati, bukan semata-mata untuk menunjukkan tentang agama. Nggih Pak nggih, kan ngoten nggih. Nah, karena objeknya itu orang yang hatinya keras dan kaku, kalau kamu mau pesannya nyampe, ya perhatikan jiwanya dulu. Karena jiwanya itu keras dan kaku, berarti pembawaanmu harus lembut. Cara kamu menyampaikan harus lembut, supaya minimal masuk ke akalnya. Nanti kalau masuk ke akalnya, mudah-mudahan nanti suatu saat masuk ke dalam hati. Soalnya kan sudah kami bahas di sebulan yang lalu, namanya komunikasi itu kita akan berhadapan dengan perasaannya dulu. Kalau kita mengganggu perasaannya, kira-kira ucapan kita diterima orang apa enggak, Pak? Kalau kita mengganggu emosinya orang, kira-kira ucapan kita dimasukkan ke dirinya apa, mboten, Pak? Enggak, gitu. Nah, maka pendekatan lemah lembut itu dalam rangka apa? Memblokir perasaan yang keras dan kaku supaya enggak ikut-ikutan, supaya enggak langsung apa? Marah, spontan, tapi mau menerima perkataan dari orang yang lemah lembut. Para jamaah sekalian, nggih. Begitu pula, ya ini kisah Pak nggih, kisah di
buku Sentuhan Spiritual ya, karya Syekh Aid Al-Qarni. Ini ada khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini kan pimpinan tertinggi umat Islam, Pak. Didatangi oleh orang. Dia itu mau ngomong begini, demi Allah ya. Jadi wahai Harun, aku mempunyai suatu perkataan yang sangat keras dan kasar. Jadi nekani khalifah, Pak, nekani pemimpin kaum muslimin. Iku wis ngomong mukadimah iku wis gak enak. Aku ati ngomong sing keras sih, kasar nang awakmu. Siap gak? Kira-kira gimana, Pak, model orang seperti ini? Berarti punya adab gak, Pak ini? Nggak punya adab, nggak belajar komunikasi, nggak punya sopan santun, nggak punya etika. Dia langsung pakai kata-kata begitu, padahal yang dihadapi orang yang punya ego sebagai pemimpin kaum muslimin. Apa jawaban Nabi Harun? Demi Allah, saya tidak akan mau mendengarkan kamu. I know reckon you. I know reckon you, kata reckon itu. Itu. Soalnya apa? Ini objeknya sudah nggak benar ya. Ini kalau diterusin malah nanti jadi dosa buat kamu. Kata reken naik. Terus dia penasaran, ini gimana sih khalifah, ada rakyat yang mau ngomong kok nggak didengerin, katanya pelayan umat. Ini bukan masalah pelayani umat atau enggak, tapi awakmu gak tepak ya, caramu itu lo gak tepak ya. Nah, aku ini sebagai pemimpin mau mendidik sopan santun, mau mendidik etika. Apa jawaban beliau? Karena Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu. Siapa? Nabi Musa. Untuk berdakwah, untuk berkomunikasi dengan orang yang apa? Gimana, Pak? Orang yang apa? Lebih buruk daripada aku. Karena Fir'aun kafir, beliau muslim lebih mulia daripada orang kafir. Loh, ada orang yang lebih baik aja dari kamu datang kepada orang yang lebih buruk. Iku lo masih dikongkon berkatalah dengan kata-kata yang lembut. Wong aku iki lo gak kafir. Kok awakmu pakai kasar-kasar begitu? Kira-kira dari riwayat ini gimana, Pak? Jadi paham, Pak, kenapa kita ini kalau sudah interaksi dengan orang-orang yang sudah punya kedudukan, yang paling selamat itu pakai pendekatan qaulal layyinah. Karena dakwah itu tujuannya supaya apa? Dimasukkan ke dalam akalnya dulu. Oh, berarti begini ya, itu. Nah, yang kedua, Pak, ini terakhir, Pak, kedua. Ini terakhir langsung melek wis. Soal wis ngenteni sebelah kanan ya. Begitu pula pemimpin kepada rakyat. Karena ada doa Nabi ya, yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim ya, sahih. Itu Nabi itu pernah berdoa, Pak. Ya, Allahumma man waliya min amri ummati. Ya Allah, siapa saja yang mengatur urusan umatku. Fasyaqqa alaihim, lalu menyusahkan mereka. Menyusahkan ya, menyakiti hati, kebijakannya, tindakannya, ucapannya. Faskuk alaih, maka susahkanlah dia. Waman waliya min amri umati, barang siapa yang mengatur urusan umatku, kemudian farofako, dia itu sayang lembut, maka farfukbi, maka sayanglah kepada dia, lembutlah kepada dia. Berarti doa ini menunjukkan pemimpin kalau berkomunikasi dengan rakyat pakai apa? Lembut. Nah, salah satu bentuk komunikasi pemimpin lembut itu apa? Memenuhi kebutuhan rakyatnya. Paham kebutuhan rakyatnya apa, lalu dikomunikasikan. Kalau kebutuhan rakyatnya dipahami, lalu dikomunikasikan dengan baik-baik, saya tanya, Pak, rakyatnya mendekat kepada penguasa atau memberontak? Mendekat. Ya, ini saya kasih video, Pak, bonus ya, tentang gambaran komunikasi yang lembut. Ya, mudah-mudahan kedengaran. Oh, gak dengar ini, gak keluar. Ya, ini gambarnya dulu, nanti kalimatnya saya ini saya jelaskan kalimatnya aja, okay? Ternyata nggak keluar settingan soundnya ini. Iya, settingan soundnya yang laptop nih. Ini saya jelaskan ya. Ini Satpol PP-nya teriak-teriak, Pak. Wahai fakir miskin, anak terlantar, yang nganggur-nganggur, ya. Negara akan menjaga kalian, memelihara kalian. Yang tidak bekerja akan dikasih pekerjaan.
yang fakir miskin akan disantuni, ya, yang nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan. Itu kalimat panggilan komunikasinya itu begitu. Kalau kira-kira Pak, orang dipanggil begitu itu malah mendekat apa menjauh? Lah itu contoh nih, pemimpin itu kalau sudah lembut tuh begitu Pak. Paham nggih Bu nggih? Nah, ngoten nggih. Undang-undangnya kan fakir miskin ya dan anak terlantar dilindungi sama negara, dipelihara sama negara. Ini maksud saya, nggih. Bahkan termasuk tadi yang mau ngelamar pekerjaan tadi nggak dapat dari perusahaan, ya dia mau ikut. Nah, cuma kan tampilannya kan tampilan wong soge, Bu, nganggo dasi barang. Yo gak percaya kok pelayannya tadi. Nah, itu Pak ya pertemuan kita hari ini. Ditutup dengan video ya. Moga-moga bisa paham ya implementasinya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah bisa mempraktekkan ilmu bermanfaat apapun yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.